Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Miftahul Jannah dengan NIM 207 2047 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas IPA B. Di sini saya akan mempraktekkan konsep dasar dari listrik statis. Sebelum ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan listriknya dalam keadaan diam. Listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik yang saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik yang berbeda. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan praktikum ini adalah: yang pertama, botol air mineral yang berisi air untuk menyeimbangkan posisi botol. Kemudian dua sedotan yang berbeda warna. Kemudian dua lembar tisu. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menggosokkan dua buah sedotan ini menggunakan tisu dalam waktu kurang lebih 3 menit dalam arah yang searah atau sampai sedotan terasa panas. Hal ini bertujuan untuk memindahkan elektron dari tisu berpindah ke sedotan. Kemudian seimbangkan salah satu sedotan yang sudah digosok di atas botol air mineral yang sudah berisi air. Lalu dekatkan ujung sedotan lain dengan ujung sedotan yang telah diseimbangkan yang telah digosok dengan tisu. Yang terjadi adalah ujung sedotan merah akan menjauhi ujung sedotan biru. Hal ini terjadi karena
adanya gaya tolak-menolak antar muatan yang sama pada listrik statis ini. Namun, ketika kita mendekatkan ujung sedotan yang telah digosok dengan ujung sedotan yang tidak digosok, maka sedotan yang berwarna merah akan mendekati sedotan yang berwarna biru. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik pada muatan yang berbeda pada listrik statis ini. Aplikasi listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik statis dapat kita jumpai di berbagai benda. Di antaranya, yang pertama, penangkap debu dan asap. Listrik statis digunakan dalam pengendalian pencemaran dengan menerapkan muatan listrik statis pada partikel kotoran di asap yang dikeluar di cerobong pabrik dan kemudian mengumpulkan partikel bermuatan pada kolektor muatan listrik yang berlawanan. Yang kedua, penyegar udara ruangan. Penyegar udara untuk ruangan menyegarkan dan menyucikan udara di rumah dan bekerja dengan prinsip yang serupa dengan penangkap debu dan asap di pabrik. Perangkat ini melepaskan elektron dari molekul asap, partikel debu, dan serbuk sari dari udara. Partikel serbuk sari, debu, dan asap ini menjadi muatan listrik positif dan kemudian tertarik dan menempel pada perangkat penjernih udara yang bermuatan negatif. Setelah beberapa saat, polusi dari udara akan hilang. Yang ketiga yaitu mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan listrik statis untuk menyalin cetakan dari halaman yang difotokopi ke halaman salinan. Pertama, permukaan fotokonduktif diberi muatan listrik positif. Permukaan fotokonduktif kemudian terpapar pada gambar dokumen. Area di mana halaman asli tidak ada tulisan atau gambar akan diterangi dan hilang sifat konduktifnya. Sebaliknya, area di mana halaman asli pada tulisan atau gambar akan tertutup dan muatan positif akan tetap ada. Kemudian, serbuk muatan negatif disebar dan akan menempel karena daya tarik elektrostatik ke area gambar bermuatan positif atau yang tertutup saat dipapar. Selembar kertas diletakkan di atas serbuk dan kemudian diberi muatan positif sehingga di bagian kertas salinan akan memiliki muatan positif pada bagian di mana ada tulisan atau gambar pada halaman asli. Bagian halaman ini akan menarik tinta fotokopi dan membuat halaman salinan yang mirip dengan halaman asli. Yang keempat yaitu pengecatan mobil. Beberapa produsen mobil menggunakan listrik statis untuk membantu mereka mengecat mobil yang mereka buat. Cara kerjanya adalah terlebih dahulu menyiapkan permukaan mobil dan kemudian memasukkan ke dalam tempat pengecat selanjutnya. Cat diberi muatan listrik dan kemudian menyemprotkan sebagian kabut halus ke dalam tempat pengecat. Partikel cat yang berisi muatan listrik statis akan tertarik ke mobil yang menempel. Begitu cat mengering, cat ini akan lengket ke mobil dan lebih halus karena terdistribusi merata. Sikap yang tumbuh setelah melewati produk, proses, dan aplikasi. Sikap yang tumbuh atau muncul setelah melakukan percobaan tersebut adalah tumbuhnya sikap ilmiah yang tinggi. Beberapa sikap ilmiah yang muncul antara lain: yang pertama, munculnya rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, munculnya rasa sabar dalam melakukan percobaan. Yang ketiga, teliti dalam melakukan percobaan. Yang keempat, berani mempertahankan hasil dari percobaan. Yang kelima, peduli dengan benda-benda sekitar. Sekian.